Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian jin, iblis, syaiton, dan hizbus syaiton. Anggota kami ada Elvira Nasria Yuniar, Clara Sagita, Umi Margiati, Hanisa Natania, dan Indah Yupitasari. Pengertian jin berasal dari bahasa Arab jannah yang secara harfiah berarti sesuatu yang berkonotasi atau tersembunyi atau tidak terlihat. Bangsa jin dahulunya bisa menguasai atau diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebagian langit. Namun eh, namun setelah diutusnya yang bernama Muhammad, mereka tidak lagi bisa mendengarkan perintah-perintah dan karena mempunyai barisan penjaga rahasia tersebut. Asal terbentuknya kata jin yaitu berasal dari jim dan nun yang artinya tersembunyi atau tertutup. Syekh Islam berkata ia disebut jin karena ketertutupannya dari pandangan manusia, sedangkan jin ini memiliki perilaku-perilaku seperti jin juga diperintahkan untuk menerima syariat Islam sebagaimana yang telah diperintahkan kepada manusia. Menurut sebagian para ulama, jin ini sebagian berupa kayak tabiatnya, perilakunya, perangai jin merupakan sama dengan manusia. Sedangkan sifat jin itu tidak dapat dilihat oleh indera manusia, diciptakan dari api yang sangat panas yang ada yang mengakui keesaan Allah dan ada pula yang tidak mengakui keesaan Allah. Sehingga jika manusia yang memiliki perangai atau sifat buruk seperti jin yang seperti apa, atau yang jahat atau yang baik, itu bisa dilihat dari sifat dan tabiatnya. Kedua, tentang iblis. Adapun kata iblis berasal dari bahasa Arab yaitu iblas, artinya putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Ia adalah nenek moyang dari bangsa jin, sebagaimana Adam merupakan nenek moyang umat manusia. Seperti jin yang lain, iblis diciptakan Allah dari api. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Jadi, iblis sebangsa dengan jin, sebagaimana firman Allah, dia iblis adalah dari golongan jin. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Dahulu, makhluk yang sebelumnya bernama Na'il atau Azazil ini sebenarnya makhluk yang paling soleh di antara para malaikat. Secara penciptaan, ia lebih mulia dari malaikat yang hanya diciptakan dari cahaya. Sedangkan ia diciptakan dari biang cahaya itu, yakni api. Ketika Allah mengatakan ada di antara makhluknya yang akan menjadi iblis, seluruh malaikat meminta kepada Na'il agar didoakan tidak dijadikan Allah menjadi iblis. Ia mendoakan seluruh malaikat, tapi lupa mendoakan dirinya sendiri. Akhirnya, dirinya lah yang ternyata menjadi iblis. Na'il Inilah yang dilaknat dan diusir dari surga karena membangkang kepada Allah ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Setan telah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa akan selalu mengganggu dan menggoda manusia. Mereka melakukan itu agar kita selaku anak cucu dari Nabi Adam berbuat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mengikuti jejak setan yang telah jelas bertentangan dengan apa yang telah Allah perintahkan. Dengan begitu, setan akan mempunyai teman untuk menemaninya di dalam neraka. Setelah setan dapat menggoda manusia, maka ia juga akan bisa menguasai manusia itu. Ada sebab-sebab tertentu yang menjadikan setan dapat menguasai manusia. Sedikitnya ada 4 sebab, dan 4 sebab tersebut adalah: yang pertama, rusaknya manusia itu sendiri. Seorang muslim yang lalai mengingat Allah atau yang melakukan hal yang dilarang Allah berarti menyodorkan diri untuk dikuasai setan dan jin jahat. Yang kedua, manusia melakukan kejahatan pada jin yang biasanya dilakukan tanpa sengaja. Misalnya,
menjatuhkan barang yang berat di tempat yang ada jinnya tanpa menyebut nama Allah, atau menumpahkan air panas tanpa menyebut nama Allah yang bisa membunuh anak-anak jin. Begitu ada kesempatan manusia tidak berzikir kepada Allah akan dikuasai jin dan setan. Yang ketiga, disukainya wanita oleh jin laki-laki. Hal ini biasanya terjadi pada wanita posolek atau wanita yang keluar rumah untuk memperlihatkan kecantikannya. Contoh, wanita yang memakai cat kuku yang bisa menghalangi air wudhu bila suaminya menggaulinya dan dia kemudian mandi wajib, maka mandi wajibnya tersebut tidak berguna karena tidak menghilangkan hadas besarnya. Bila dia keluar rumah, sebenarnya dia masih dalam keadaan junub. Setan dan jin menyukai wanita seperti itu. Wanita yang suci dan mengenakan kerudung, wajahnya akan ditutupi oleh cadar oleh Allah, sehingga jin dan setan tidak bisa melihat wajahnya, meski pandangan mereka sangat tajam. Dan yang keempat atau yang terakhir, manusia berada dalam kondisi terlalu senang atau terlalu sedih. Hal ini merupakan pintu masuk yang mudah bagi setan dan jin. Cara terhindar dari bisikan setan atau godaan setan, yang pertama adalah sholat tepat waktu dan khusyuk, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga membaca doa, yang keempat berzikir kepada Allah, yang kelima membaca ayat kursi, surat Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas sebelum tidur. Setan sangat menyukai perbuatan-perbuatan keji atau maksiat. Maksiat sendiri adalah perilaku atau tindakan manusia yang melenceng dari hukum agama Islam, atau perbuatan tersebut bertentangan dengan perintah Allah. Nah, setan ini selalu menggoda manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Setiap mukmin ini wajib menjauhi segala yang Allah haramkan baginya, baik dia menyebutnya sebagai dosa, ismun, khotiah, atau maksiat. Karena segala sesuatu yang Allah larang terhadap kita, jika kita melanggarnya pasti akan berakibat besar pada diri kita sendiri dan pada umat manusia yang lain. Menurut Abu Al-Qoqo Al-Abdillah, berbuat maksiat dapat mengurangi semangat untuk belajar agama lebih lanjut, dan musibah di dunia ini banyak yang diakibatkan dari dosa perbuatan maksiat, baik dari setiap pribadi maupun setiap umat. Nah, di antara akibat dosa dan kemaksiatan adalah seseorang terhalang dari ilmu syar'i serta mudah lupa akan ilmu yang telah ia pelajari atau yang telah dia hafal, seperti itu. Ad-dallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, Ina atau Ina, kayak biasa, biar cepet sholatnya. Udah, buruan, biar kamu bisa lanjutin main game haram lagi. Udahlah, Ina atau Ina aja, cepet tuh. Gak usah surat yang panjang-panjang, hehehe. Coba bayangin, kalau suratnya pendek, sholatmu cepet selesai, bisa lanjut babar lagi, bisa nonton X lagi, bisa lanjutin judi QQ lagi. Ayo ikutin aku, Ina. Wait, surat pendek kan cuma sunnah, skip aja lah. Allahu Akbar. Hizbu Syaiton artinya golongan atau partai syaiton. Golongan syaiton antara lain jin, iblis, dan syaiton. Ta'rif Hizbu Syaiton yaitu yang pertama ada jin, diciptakan dari api yang sangat panas. Karakternya ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang kedua yaitu iblis, berasal dari kaum jin yang fasik, menentang perintah Tuhan. Material dasarnya yaitu api. Karakternya kafir, sombong, bapaknya syaiton. Yang ketiga adalah syaiton yang dari jenis manusia. Begitu pula dari jenis jin. Setiap yang durhaka disebut dengan syaiton. Syaiton artinya setiap yang durhaka baik jin, manusia, hewan, maka disebutnya syaiton. Ciri-ciri hizbu syaiton yaitu 1. Membuat lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyeru manusia kepada keburukan dan mencegah dari kebaikan. Yang ketiga, merasa senang bila kekejian tersebar di kalangan kaum muslimin, baik secara individu maupun jamaah. Menyakiti mereka dengan cara melemparkan tuduhan palsu. Yang keempat, mengibarkan permusuhan kepada orang-orang yang beriman. Yang kelima, pendusta dan pembohong. Yang keenam, mencela syariat dan pemeluknya. Yang ketujuh, merasa senang bila kekejian tersebar di kalangan kaum muslimin, baik secara individu maupun jamaah, menyakiti mereka dengan cara melemparkan tuduhan palsu. Yang kedelapan, mendebat kebenaran dengan segala kebatilan.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.